Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang etika belajar dalam Islam. Sebelum kami mulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Di antaranya ada Nadira Oci Aulia, nomor pokok mahasiswanya 20 21 01 50 07 16. Selanjutnya ada saya sendiri, yaitu Auzi Syauki, nomor pokok mahasiswanya 20 21 01 50 09 47. Selanjutnya ada Robiatul Hadawiyah, nomor pokok mahasiswanya 20 21 01 50 10 00. Selanjutnya ada Okto Farhan Khalid, nomor pokok mahasiswanya 20 21 01 50 04 42. Susunan materi yang kami akan presentasikan yaitu pengertian etika, pengertian belajar, dan etika belajar dalam Islam. Pengertian etika. Secara etimologi ada dua pendapat mengenai asal-usul kata etika, yakni pertama, etika berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan etik atau singular yang berarti suatu sistem, prinsip moral, aturan, atau cara berperilaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pengertian etika yang kedua. Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti etikos yang mengandung arti penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep seperti harus, mesti, benar salah, mengandung pencarian ke dalam watak moralitas, tindakan-tindakan moral, serta mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral. Sedangkan dalam bahasa Yunani kuno, etika berarti ethos, yang apabila dalam bentuk tunggal mempunyai arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, adat, akhlak, watak perasaan, sikap, dan cara berpikir. Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa istilah etika dalam Islam lebih dikenal dengan istilah akhlak. Secara etimologis, kata akhlak adalah bentuk masdar dalam bahasa Arab. Dari kata akhlaka, yukliku, ikhlakan, yang berarti perangai, kelakuan, tabiat, atau watak dasar, kebiasaan atau kelaziman, peradaban yang baik, dan agama. Walaupun kata akhlak memiliki makna tabiat, perangai, kebiasaan, bahkan agama, tetapi tidak ditemukan dalam Al-Quran. Yang ditemukan hanyalah bentuk tunggal dari kata itu, yaitu khuluq. Adapun dalam hadis dapat ditemukan kata akhlak seperti dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu utamima solihal akhlak. Yang artinya, sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Seperti Rasulullah SAW selalu berpegang pada Al-Quran, sehingga akhlak mulia tersebut muncul atas ketaatan dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, adabnya, serta kelembutan hati beliau yang miliki. Lalu keutamaan akhlak mulia. Mengutip buku Akhlak Al-Islam karya Syekh Yusuf Al-Khadrawi, ia menyebutkan bahwa ada beberapa keutamaan bagi seseorang yang memiliki akhlak mulia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, imannya sempurna. Seseorang dikatakan memiliki iman yang sempurna jika ia memiliki akhlak yang sangat baik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu derajatnya tinggi. Akhlak mulia yang dimiliki seseorang dapat membuat dirinya setara kedudukannya dengan orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat.
Yang ketiga, paling dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat. Keutamaan lain dari memiliki akhlak mulia adalah pada hari kiamat akan ditempatkan duduknya paling dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian." Hadis riwayat Tirmizi. Lalu ada pengertian belajar. Beberapa pandangan para ahli tentang pengertian belajar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad Surya. Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, Whit Harrington. Belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Selanjutnya yang ketiga ada Crow and Crow. Belajar adalah diperolehnya kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap baru. Yang keempat ada Hilgard. Belajar adalah proses di mana suatu perilaku muncul atau berubah karena adanya respon terhadap sesuatu di situasi. Yang kelima di Vesna dan Thompson. Belajar adalah perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman. Yang keenam ada G. N. Berliner. Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman. Lalu selanjutnya, pengertian belajar. Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar merupakan suatu proses individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga menimbulkan terjadinya perubahan tingkah laku, baik sikap, keterampilan, pengetahuan. Perubahan ini terjadi karena adanya respon dari individu terhadap rangsangan-rangsangan atau stimulus yang diterimanya. Dengan demikian, aktivitas belajar manusia terjadi secara sadar dan disengaja, tidak secara kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktober Khalid di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4. Yang pertama, etika belajar dalam Islam. Etika dan proses belajar manusia memiliki hubungan yang saling terkait. Pada satu sisi, belajar sebagai kegiatan manusia merupakan aktivitas yang memerlukan norma-norma moral tentang bagaimana seharusnya belajar dalam bingkai karakter dan ciri khas manusia yang demikian unik. Di sisi lain, etika sebagai pemikiran manusia tentang baik atau buruk sangat diperlukan untuk merefleksikan kegiatan belajar manusia setiap saat. Seorang yang mau belajar terlebih dahulu harus membersihkan jiwa dari segala bentuk akhlak yang tercela, didasari oleh sabda Rasulullah SAW, yang dimana maksud di sini bukan kebersihan pakaian semata, akan tetapi juga kebersihan hati. Belajar bukan hanya interaksi yang dilakukan oleh individu dengan lingkungan, melainkan juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, belajar dalam Islam memiliki sifat yang transendental. Hubungannya tidak terbatas secara horizontal, melainkan juga berkaitan secara vertikal. Berikut adalah etika pelajar dalam proses belajar. 1. Hendaklah peserta didik menjauhi hal-hal yang menyibukkan kecuali karena merupakan kebutuhan. 2. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa supaya hati menjadi baik untuk menerima Al-Quran, menghafalkannya dan menghafalkannya. 3. Hendaklah peserta didik bersikap tawadhu, di mana pendidiknya meskipun pendidiknya lebih muda darinya kurang tersohor, lebih rendah nasabnya, dan hendaklah peserta didik bersikap tawadhu terhadap ilmu, karena dengan sikap tersebut peserta didik akan mendapatkan ilmu. Lalu yang keempat, hendaklah peserta didik patuh kepada pendidiknya dan membicarakan segala urusannya. Dia terima perkataannya seperti orang sakit yang berakal, menerima nasihat dokter yang mempunyai kepandaian. Maka yang demikian itu lebih utama. Baik, akan saya kembalikan lagi ke rekan saya bernama Kak Auzi. Silakan Kak Auzi. Baik, kami akan memberikan kesimpulan tentang etika belajar dalam Islam, yaitu etika Islam yang dikenal dengan akhlak adalah
perbuatan yang dilakukan sebagai aktualisasi dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Etika Islam ialah tingkah laku yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan, ucapan, dan pikiran yang sifatnya membangun, tidak merusak lingkungan dan tidak pula merusak tatanan sosial budaya, dan tidak pula bertentangan dengan ajaran Islam, namun berlandaskan Al-Quran dan hadis. Islam sangat memperhatikan keberadaan akhlak, bahkan menjadikan akhlak sebagai penyempurna akidah, sebagai dasar agama sebelum diwajibkan hukum amaliyah bagi umat Islam. Keberadaan etika atau akhlak dalam Islam merupakan suatu hal yang sangat penting dan fundamental dalam Islam, karena dengan etika yang baik, manusia akan siap dalam melaksanakan syariat, mentaati perintah, dan mentaati peraturan-peraturan yang wajib ditaati. Hubungan yang erat antara agama dengan akhlak atau etika Islam, karena akhlak merupakan bagian dari ajaran agama Islam dan sebagai penyempurna bagi dasar agama Islam. Belajar dalam pandangan Islam memiliki arti yang sangat penting, sehingga hampir setiap saat manusia tak pernah lepas dari aktivitas belajar. Keunggulan suatu umat manusia atau bangsa juga akan sangat bergantung kepada seberapa banyak mereka menggunakan rasio sebagai anugerah Tuhan untuk belajar dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika belajar dalam pandangan Islam merupakan sikap mencari ridho Allah, membantu manusia dalam mengambil sebuah tindakan mana dan apa yang harus dilakukan, apa yang hendaknya dijauhi. Etika dalam proses belajar secara jelas dapat kita simpulkan sebagai pemilihan sikap dalam proses belajar yang sangat menentukan hasil dari pendidikan. Seorang murid yang beretika akan berbeda dengan murid yang tidak beretika. Sekian yang bisa kami simpulkan dari materi yang kami telah sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman dan bisa dipergunakan di kehidupannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.